Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulta Apriliana NIM 421855 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tentang soal-soal ulangan tengah semester. Yang pertama yaitu mengenai 8 asnaf zakat pada masa kontemporer. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta maupun pendapatan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai pendapatan tetapi pendapatan tersebut tidak dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Kriteria fakir dan miskin. Yang pertama, orang yang sudah siap usia nikah dan siap menikah tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah. Yang kedua yaitu pelajar atau kategori yang tidak mempunyai biaya untuk pendidikannya. Dan yang ketiga yaitu orang yang tidak mampu untuk bekerja. Dan yang keempat yaitu orang yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan layak sesuai dengan muruahnya. Yang kelima yaitu para karyawan atau pegawai yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang keenam yaitu ahlul bait yang tidak memiliki haknya dari baitul mal. Yang ketujuh yaitu suami yang memiliki pendapatan akan tetapi pendapatan tersebut tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bagian istri dapat disalurkan kepada suami. Pendapat ulama mengenai standar kecukupan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya atau seluruh hidupnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Dan yang ketiga, sesuai nominal yang dibutuhkan. Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm, standar kecukupan fakir miskin yaitu keadaan darurat dan primer seperti makan dan minum. Amil atau pengelola zakat yaitu setiap orang atau pihak yang bertugas atau bekerja untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Afatu qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Di antaranya orang yang diharapkan kelembutan hatinya, keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan membela serangan musuh. Alaf menurut Dr. Yusuf Qadrowi. Yang pertama yaitu orang yang diharapkan bisa masuk Islam, rekat, fitrah, dan keluarganya. Yang kedua, orang yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam. Yang ketiga, mu'alaf agar ia teguh dengan keislamannya. Yang keempat, tokoh muslim yang memiliki mitra non-muslim yang diharapkan. Yang kelima yaitu kaum muslim di perbatasan yang diharapkan bisa mempertahankan atau membela diri dari serangan musuh. Yang keenam yaitu orang Islam yang diharapkan bisa menarik zakat dari orang yang tidak mau membayar zakat. Pada era kontemporer, penunjukannya diserahkan oleh otoritas. Yang kedua, jika pemerintah tidak bisa melakukannya, maka ormas bisa menjadi wakil dari pemerintah, akan tetapi tidak bisa dilakukan secara personal. Rikob bermakna sebagai budak atau hamba sahaya, baik itu budak laki-laki maupun perempuan. Rikob pada era kontemporer saat ini dapat diartikan sebagai seorang muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh pembantunya, atau bangsa muslim yang dijajah oleh kafir. Selanjutnya yaitu ghorimin. Ghorimin ada 2 macam, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan orang yang berhutang untuk orang lain. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, ghorim membutuhkan uang untuk menutupi hutangnya. Yang kedua, berhutang untuk kebutuhan yang taat atau minimal mubah dan
Pemaksiatan bukan termasuk ke dalamnya. Yang terakhir yaitu hutang yang telah jatuh tempo. Yang kedua, hutang untuk orang lain. Contohnya yaitu hutang untuk mengislah dua pihak dengan mengeluarkan biaya tertentu, seperti untuk yayasan, lembaga sosial, dan untuk anak yatim, dan sebagainya. Hak zakat orang yang berhutang. Yang pertama yaitu orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri diberikan biaya sejumlah dengan keperluan hutangnya sehingga ia bisa melunasinya. Yang kedua, oleh karenanya jika kreditornya mengikhlaskan atau dilunasi pihak lain, maka ia wajib mengganti tersebut. 3. Keadilan Islam terhadap orang yang berhutang. Yang keempat, Islam menganjurkan setiap orang untuk hidup sederhana. Jika terdesak kebutuhan, maka seseorang diperbolehkan untuk berhutang. Jika tidak mampu untuk membayar, maka dibantu oleh dana zakat. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah atau di jalan Allah, makna asalnya yaitu jihad, qital atau perang fisik. Sedangkan dalam makna kontemporer, fisabilillah berarti setiap aktivitas yang ditunjukkan untuk perjuangan di jalan Allah seperti dakwah. Dalam mengelola dakwah seperti masjid, sekolah, maupun yayasan sosial. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Ibnu Sabil disebutkan 8 kali di dalam Al-Quran. Kriteria Ibnu Sabil yang berhak atas dana zakat: yang pertama, membutuhkan bantuan untuk pulang ke kampung halamannya. Yang kedua, bukan untuk perjalanan maksiat. Dan yang ketiga, tidak menemukan orang lain yang membantunya di dalam perjalanan. Kadar atau presentasi tertentu bagi Ibnu Sabil. Ibnu Sabil diberikan kadar atau biaya. Yang pertama, Ibnu Sabil diberikan biaya dan pakaian yang cukup untuk perjalanan pulangnya. Yang kedua, diberikan akomodasi jika perjalanannya jauh. Yang ketiga, biaya-biaya perjalanan, baik ia yang berusaha maupun tidak. Penyebutan Al-Quran tentang Ibnu Sabil ada 3, yaitu yang pertama, berpergian untuk mencari maisah, yang kedua, perjalanan untuk mencari ilmu, dan yang ketiga, perjalanan untuk jihad fisabilillah. Dasar Al-Quran tentang zakat. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau dengan lembaga yang bisa mendatangkan uang untuk memenuhi nisab.
sedangkan nisabnya sebesar 653 kg gabah atau 524 besar dan dibayarkan setiap mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Nisabnya seharga 85 kg emas dan dibayarkan setiap haul atau sudah mencapai setahun. Potensi zakat di Indonesia. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena penduduk Indonesia kebanyakan beragama Islam. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, berkembang pula metode perhitungan potensi zakat nasional. Menurut Basnas, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 217 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Namun, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia masih belum dapat terhimpun secara optimal oleh organisasi pengelola zakat atau LPS. Di Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan perangkat untuk menggali potensi zakat demi kesejahteraan masyarakat. Saat ini perlahan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat dikatakan cukup meningkat secara signifikan. Namun realisasi zakat yang terjadi di Indonesia sebesar 8,1 triliun masih tergolong sangat kecil karena potensi zakat yang ada di Indonesia saat ini mencapai 233,8 triliun rupiah. Inovasi teknologi dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence Platform. Artinya, Basnas menciptakan mesin cerdas yang bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat layanan fundraising dengan membentuk aplikasi Zaki yang dapat diunduh di aplikasi. Yang kedua yaitu internal platform. Dengan strategi ini, Basnas mengembangkan layanan donasi via situs internet dan Android. Yang ketiga yaitu external platform, yaitu Basnas bekerjasama dengan penyedia provider layanan toko online dan bisnis digital. Yang keempat yaitu sosial media platform dengan mengembangkan donasi via media sosial seperti melalui Facebook, WA, maupun Twitter. Yang terakhir yaitu innovation platform. Basnas mengembangkan inovasi fundraising digital yang sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan keadaan masa sekarang. Tugas dan fungsi zakat menurut Undang-Undang Zakat. Tugas zakat tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan fungsi Basnas tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi 1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.